patient, there's a witch. Do you think Queen Aurora's awake yet? A word, Your Majesty. Maybe too late. Halo semuanya, kali ini saya akan melanjutkan cerita dari Maleficent yang sebelumnya, yang berjudul Maleficent Mysteries of Evil. Oh iya, kalau kalian belum nonton video alur cerita Maleficent yang sebelumnya, alangkah baiknya kalian nonton dulu ya, biar kalian gak bingung ngikutin alur ceritanya. Link video ada di deskripsi. Baiklah, tanpa banyak basa-basi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan menunjukkan beberapa orang yang ingin menculik peri negeri Morse. Namun hal itu berhasil diketahui oleh Maleficent. Maleficent pun langsung membunuh mereka. Namun salah satu dari mereka berhasil lolos dan membawa satu peri. Ia juga berhasil mengambil tumblum, yaitu bunga ajaib yang berasal dari jiwa para peri yang telah mati. Setelah itu, ia memberikan peri itu ke seorang di istana. Bunganya pun diambil oleh orang itu. Di negeri Morse, para peri sedang berkumpul di depan singgasana Ratu Aurora. Di sana, Aurora membahas para peri yang hilang secara misterius. Lalu, bibi peri datang dan menghampiri Aurora. Dia memberikan Pinto kepadanya. Tiba-tiba, Pinto mengambil mahkota Aurora. Dia menuntun Aurora ke suatu tempat. Ketika Aurora sudah menemukan mahkotanya, ternyata di sana sudah ada Philip yang bersiap untuk melamarnya. Tentu saja Aurora menerima lamaran itu. Para peri yang melihatnya pun langsung senang dan merayakan kebahagiaan itu. Diapal yang juga berada di sana langsung melaporkan kejadian itu pada Maleficent. Diapal menceritakan pada Maleficent bahwa Pangeran Philip telah melamar Aurora. Maleficent pun langsung terbang untuk menemui Aurora. Di sisi lain, Pangeran Philip menemui ayahnya untuk memberitahu bahwa lamarannya telah diterima oleh Aurora. Ayahnya sangat senang mendengar kabar itu. Namun sang ibu terlihat kurang setuju. Akhirnya dia tetap menerima keputusan itu. Kemudian mereka berencana mengundang keluarga Aurora untuk makan di istana. Akhirnya Maleficent pun bertemu dengan Aurora. Aurora pun langsung menjelaskan padanya bahwa Pangeran Philip telah melamarnya. Dan keluarganya mengundang mereka untuk makan bersama di istana. Demi anak yang ia sayangi ini, Maleficent pun menuruti permintaan itu. Sedangkan di kerajaan Alstead, sang ayah menyampaikan kegembiraannya pada Philip karena akhirnya kerajaan bisa berdamai dengan negeri Morse. Namun sang istri yang mendengar tampaknya tak suka dengan perdamaian itu. Ia pun langsung pergi ke ruang pakaian yang terhubung dengan ruang rahasia. Di ruangan itu banyak sekali pekerja yang sedang membuat peluru besi, dan ada salah satu makhluk yang sedang meneliti bunga tumblum. Ratu yang datang langsung menuju ke sebuah ruangan yang di dalamnya ada jarum pemintal yang sangat terkutuk. Di negeri Morse, Maleficent sedang latihan tersenyum. Tak lama Aurora datang dan memberikan sebuah kain. Ia meminta Maleficent memakai kain itu untuk menutupi tanduknya, agar orang-orang kerajaan Alstead merasa lebih nyaman. Mereka bertiga pun langsung pergi ke kerajaan Alstead. Sesampainya di sana, banyak warga yang ketakutan melihat Maleficent. Mereka akhirnya bertemu dengan keluarga kerajaan. Saat di meja makan, sang ratu selalu menyindir Maleficent mengenai kisah seorang bayi yang dikutuk oleh seorang peri yang sangat jahat. Ia juga mengatakan bahwa ia sangat senang akhirnya bisa memiliki seorang anak perempuan di istana. Dia memastikan bahwa Aurora akan tinggal bersama mereka. Mendengar hal itu, Maleficent pun marah dan langsung meluapkan semua emosinya yang membuat seisi istana menjadi ketakutan. Lalu saat ratu menghampiri sang raja, tiba-tiba raja jatuh pingsan. Lalu dia mengatakan pada Philip bahwa ini adalah kutukan. Maleficent pun menyangkalnya, namun Aurora tidak percaya. Lalu saat ia mengajak Aurora untuk pulang ke rumah, Aurora malah memilih untuk tinggal di kerajaan Alstead. Akhirnya Maleficent pun pergi dari kerajaan itu. Setelah keluar dari istana, tiba-tiba ajudan sang ratu menembaknya dengan peluru besi yang membuatnya harus jatuh ke lautan. Diapal yang sedang jadi gagak pun berubah jadi manusia karena efek sihir dari Maleficent telah hilang. Tiba-tiba muncul sesosok makhluk yang menyerupai Maleficent dan langsung membawa Maleficent pergi untuk menyelamatkannya. Aurora memutuskan untuk mendatangi negeri Morse. Ia ingin berbicara dengan Maleficent, namun Diapal mengatakan bahwa Maleficent tidak ada di sana dan tak ada yang melihat Maleficent setelah keluar dari istana. Sedangkan sang ratu semakin mempersiapkan pasukannya
setelah mengetahui ada makhluk seperti Maleficent di luar sana. Di sisi lain, Maleficent pun tersadar. Dia pun kebingungan ada di mana. Lalu dia mengelilingi tempat itu dan masuk ke sebuah lubang. Di sana ia melihat banyak sekali makhluk seperti dirinya. Ternyata mereka sedang membahas peluru yang mengenai Maleficent. Dan salah satu dari mereka, yaitu Bora, telah siap jika harus berperang dengan manusia. Namun Conal, yaitu orang yang telah menyelamatkan Maleficent, tidak setuju dengan Bora. Baginya, perang bukan solusi terbaik dari masalah ini. Namun, Bora bersikeras bahwa mereka akan memenangkan peperangan. Karena sekarang, mereka telah memiliki Maleficent. Kemudian, Conal mengajak Maleficent berkeliling. Dia menjelaskan pada Maleficent bahwa saat ini, ia berada di tempat persembunyian Dark Fae. Sejak lama, Conal menginginkan manusia bisa berdamai dengan para Fae, agar mereka tidak perlu bersembunyi lagi dari dunia ini. Kembali lagi ke kerajaan Alstid. Di sana, ajudan sang ratu memberikan sebuah pengumuman bahwa kerajaan Alstid mengundang seluruh warga negeri Morse untuk menghadiri acara dari pernikahan Pangeran Philips dengan Aurora. Di malam hari, Aurora bercerita kepada Philips bahwa ia merasa tertekan dengan aturan di kerajaan. Pakaian mewah serta perhiasan yang ia kenakan hanya membuatnya seperti tidak menjadi dirinya sendiri. Di sisi lain, sang ratu menghampiri penelitinya. Kemudian peneliti itu menunjukkan bahwa besi yang dicampur dengan bunga tumblung bisa menghancurkan para peri. Akhirnya sang ratu memerintahkan pasukannya untuk mengambil bunga tumblung sebanyak mungkin di negeri Morse. Dari Dark Fae, Maleficent bisa merasakannya. Kemudian Maleficent pun pergi ke sana dan diikuti oleh kedua teman Fae-nya. Sayangnya semua bunga tumblung telah habis dicuri. Lalu dari bawah ada seorang pasukan yang menembakkan peluru besi pada Maleficent. Tiba-tiba Conal muncul dan menghadang peluru itu dengan tubuhnya, yang membuat dia harus sekarat. Lalu Bora membantai semua pasukan itu, lalu pergi membawa Conal untuk menyelamatkannya. Keesokan harinya, seluruh warga Morse pergi ke kerajaan Alstid untuk menghadiri pernikahan Aurora. Anehnya, Diapal tidak diizinkan masuk. Lalu dia menyadari bahwa ada yang salah dengan acara itu. Di kamarnya, Aurora diberi sebuah bunga oleh Philips, yang mana bunga itu adalah bunga tumblung. Aurora pun langsung menyadari bahwa ada yang salah dengan acara ini. Lalu dengan instingnya, dia pun mendatangi ruang pakaian sang ratu dan berhasil membuka pintu ruang rahasianya. Dia pun masuk ke sana, lalu menemukan sebuah jarum pemintal yang sebelumnya telah mengutuknya. Saat dia akan menusukkan jarinya ke jarum itu, secara mengejutkan Aurora dapat melihat bahwa raja tertidur selamanya karena ditusuk oleh ratu, bukan dikutuk oleh Maleficent. Aurora juga melihat banyak sekali peri yang dikurung di sana. Ratu yang melihat Aurora di sana segera menangkapnya dan mengurungnya di kamar. Di tempat persembunyian Dark Fae, Bora mempersiapkan pasukannya untuk menyerang manusia. Dia tidak bisa menerima begitu saja atas kematian Conal. Di kerajaan Alstid, para tamu dari negeri Morse dihibur oleh ajudan sang ratu menggunakan piano yang sudah didesain untuk menghancurkan mereka. Piano itu dapat menyemburkan butiran besi yang sebelumnya telah dicampur dengan bunga tumblung. Benar saja banyak para peri yang harus mati karena butiran besi itu. Di sisi lain, Diapal berhasil menyelinap ke kerajaan, sementara Aurora berusaha meloloskan diri dari kamarnya. Dia menggelantung menggunakan sebuah kain, lalu jatuh ke kamar raja. Di sana, ia bertemu dengan Philips. Lalu Aurora menjelaskan bahwa yang mengutuk raja bukanlah Maleficent, melainkan sang ratu. Ditunjukkanlah luka jarum yang sama yang dimiliki Aurora. Ia juga menjelaskan acara pernikahan ini adalah jebakan dari sang ratu untuk bisa membunuh seluruh warga Morse. Sementara di benteng pertahanan, para Dark Fae yang mendekat dilempari butiran besi penghancur oleh para penjaga. Para Dark Fae pun mencoba mengelabui mereka dengan terbang lebih rendah, lalu menyerang mereka dari pinggir benteng. Namun sayang terlalu banyak butiran besi yang dilemparkan penjaga, yang membuat para Dark Fae harus terbunuh. Lalu beberapa dari mereka yang berhasil meloloskan diri berusaha menyerang para penjaga. Philips yang telah mengetahui fakta yang sebenarnya berusaha menghentikan perbuatan ibunya. Namun ibunya malah menyuruh para penjaga untuk menahannya. Untungnya Philips berhasil meloloskan diri. Sementara di ruang undangan, salah satu peri berusaha menyumbat piano itu, yang membuat dirinya berubah menjadi bunga untuk selama-lamanya. Di luar, Aurora dan Diapal mencoba menyelamatkan para peri, dan justru ditangkap oleh para penjaga. Lalu tiba-tiba Diapal berubah menjadi seekor beruang, yang diikuti dengan kemunculan Maleficent. Diapal pun langsung membebaskan para peri, sementara ajudan sang ratu dijatuhkan oleh para peri, kemudian mati. Kemudian Philips meminta kepada seluruh penjaga untuk berhenti menyerang.
Sedangkan Aurora sedang berusaha menghampiri sang ratu, mengetahui bahwa Maleficent sedang mengincarnya. Aurora berusaha menahan Maleficent yang dipenuhi dengan dendam. Dari belakang, ratu memanah Aurora, namun Maleficent menghadang panah itu dengan tubuhnya. Hal itu pun membuat tubuhnya menjadi hancur. Aurora hanya bisa menangis menyaksikan kematian Maleficent. Ratu pun langsung mengumumkan kematiannya. Tiba-tiba tubuh Maleficent yang terkena tetesan air mata Aurora kembali menyatu. Maleficent pun berubah menjadi sesuatu yang lebih besar. Ratu yang panik mendorong Aurora dari atas menara agar dia bisa kabur. Syukurnya Maleficent berhasil menangkap Aurora. Lalu ratu yang mencoba kabur dihadang oleh para Fae. Di halaman kerajaan, Aurora sangat senang melihat Maleficent kembali. Aurora langsung memeluknya sambil menangis. Di sana Maleficent merestui hubungannya dengan Philips. Maleficent pun langsung menghancurkan jarum itu. Raja yang terbangun dari tidurnya merasa sangat gembira. Apa yang menjadi impiannya selama ini telah terwujud. Kini bangsa peri dan manusia telah bersatu, dan mereka pun berjanji untuk hidup dalam damai selama-lamanya. Sang ratu yang sengaja dijatuhkan oleh Bora dan teman-temannya kemudian dirubah menjadi seekor kambing oleh Maleficent. Lalu sebelum menyerahkan Aurora pada Philips, Maleficent menyembuhkan luka di wajah Aurora. Setelah itu dia mengantarkan Aurora pada Philips. Air mata kebahagiaan pun menetes dari mata Maleficent. Kemudian film pun berakhir.